Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pasar Yotefa, di mana dapat kita lihat bersama bahwa kondisi Pasar Yotefa saat ini eh, tengah terkena banjir, di mana banjir ini diakibatkan oleh derasnya hujan yang turun sejak pukul 3 dini hari tadi hingga pagi hari ini. Dan kita dapat saksikan bersama bahwa ketinggian banjir yang menggenangi Pasar Yotefa mencapai pinggang orang dewasa. Ya, dan tidak hanya itu, akibat hujan deras yang terjadi pada dini hari tadi pagi hingga saat ini, tidak hanya mengakibatkan banjir, namun juga mengakibatkan longsor di beberapa titik seperti di Sentani dan di Dok 9 Kota Jayapura. Akibat banjir yang terjadi di beberapa titik juga di jalan utama Kota Jayapura seperti Entrop, kemudian depan CV Thomas, kantor otonom Kali Acai, juga di Perumnas 2 Waena. Ini mengakibatkan kemacetan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Kota Jayapura.
Kondisi di kota saat ini memang kan beberapa titik yang kena banjir, termasuk di Abepura, kemudian Entrop yang agak parah karena memang ada beberapa sekitar 4-5 jam ya hujan satu malam hari. Sementara memang kita punya drainase kita dengan sungai kita memang sekarang untuk menampung jumlah air yang datang akibat dengan banjir besar ini memang tidak mampu untuk menampung. Akibatnya meluap ke sisi kiri kanan sungai dan merembes kepada perumahan penduduk. Maka ini suatu hal yang perlu segera kita diskusikan dengan semua stakeholder terkait untuk segera menangani secara permanen. Ya, karena ini suatu hal yang dapat merugikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kota Jayapura khususnya. Olehnya itu akan segera kita melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan beberapa termasuk balai sungai, termasuk kepada balai jalan dan juga provinsi untuk segera melakukan rapat bersama dalam rangka menyikapi hal ini. Karena ini tidak boleh kita biarkan, karena ini sudah menyangkut hal yang sangat mendesak yang kita lakukan. Paling tidak dalam kondisi ini kita harus melakukan juga koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kota untuk langkah-langkah awal yang kita lakukan di menangani peristiwa yang terjadi pada ini. Karena sekarang masyarakat sudah menunggu bagaimana teknis penanganan bencana agar bisa segera ditangani dengan baik. Maka dari itu kita minta juga semua komponen terkait, baik masyarakat maupun kepada pemerintah dan semua yang bisa menangani hal ini, bencana alam, kemudian BNPB, BNPD, BPPD, termasuk balai sungai, balai jalan, untuk duduk bersama mencarikan solusi terbaik agar ke depan ini ada jalan keluar, ada penanganan secara menyeluruh sehingga banjir tidak lagi terjadi seperti ini. Maka tentu perlu suatu kebersamaan ya untuk menangani masalah ini. Ini ada masalah tata ruang sama lingkungan. Ya, begini, memang di kota kita akui bahwa masyarakat kita belum terdiri dengan sempurna. Banyak masyarakat kita membuang sampah sembarangan, kemudian juga melakukan penebangan hutan di mana-mana, kemudian juga mereka membangun rumah-rumah di pinggir-pinggir kali. Ya, ini salah satu sumber bencana yang kita tidak sadari oleh masyarakat. Akibatnya karena sungai kita semakin sempit, saluran semakin kecil, kemudian banyak penebangan pohon di atas, akhirnya terjadi aliran sungai yang menyebabkan terjadi sedimentasi. Dengan demikian maka sungai semakin dangkal, akhirnya debit yang datang akibat banjir tidak bisa ditampung oleh sungai, akhirnya terjadi elevasi peninggian air karena terjadi bencana banjir seperti saat ini. Olehnya itu pemerintah bertugas untuk menangani ini secara bersama-sama komprehensif sehingga bisa ada solusi terbaik. Yang jelas harus ada kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, tetap akan banjir di Kota Jayapura. Maka dari itu harus diminta hormat kepada masyarakat Jayapura juga untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kota kita, dan jangan membuat satu kebarangan. Larangan penebangan batu ini kan sudah berulang kali dihimbau sama Pemkot dan kemudian Satpol PP, tapi mereka tetap menebang sehingga sedimen yang dikirim ke drainase yang sudah dibersihkan berulang-ulang tapi tetap tertumpuk. Nah, itu persoalan kita, karena kita punya personil Satpol PP termasuk dari pemerintah sangat terbatas dan mereka tidak bisa setiap hari kita awasi 24 jam. Akibatnya kalau begitu kita tidak ada, mereka dengan luasnya bisa menebang pohon itu. Atau kalau tidak jeli kita mengawasi, mereka bisa membangun sembarangan juga. Maka dengan pengalaman seperti ini menjadi langkah untuk selalu mengantisipasi ke depan agar jangan lagi kita menebang pohon sembarangan, jaga lingkungan kita, jangan kebersihan kota kita. Kalau tidak, dampak seperti inilah. Mungkin kita bisa aman, tapi orang lain bisa kena musibahnya. Maka dari itu, ya perlu secara bersama antara semua lapisan masyarakat, termasuk kepada orang-orang yang membangun rumah-rumah, membangun rumah di pinggir sungai, membangun rumah di pinggir kali, agar itu dihindari, dihentikan. Karena itu dapat menghambat laju aliran air di sungai. Akibatnya meluap dan bisa banjir di mana-mana. Seperti terjadi sekarang di Semampat, di Entrop sini, Abepura dan Pasir Tepa, termasuk Ganda dan Kunas 3. Maka dari itu ini hal yang harus segera diselesaikan. Ada korban yang mengungsi,
Pemkot siap untuk memberikan. Iya, makanya setelah pasca banjir ini kita melakukan koordinasi rapat bersama untuk mencarikan solusi. Jika memang perlu penanganan bencana, kita lakukan penanganan bencana. Dan kalau perlu kita buat posko, kami harus buat posko agar mereka bisa tertangani dengan baik. Saya kira itu ya. Baik. Pertama berikan Ada pertemuan dengan banjir ini sebenarnya sudah berulang kali pada titik-titik ini di kota ini, kita sudah tahu. Dan pemerintah menjalankan fungsi pengaturan itu sudah dilakukan kepada masyarakat, tapi berulang kali disampaikan baik itu kepada masyarakat yang ingin membangun, tapi juga yang punya hak wilayah untuk jangan membebaskan tanah pada lokasi-lokasi yang sudah masuk di dalam RT/RW Perda. Itu tidak boleh seperti di sini. Tempat resapan ini tidak boleh. Ya. Lalu juga ada tim penanggulangan bencana. Ya. Tim penanggulangan bencana ini setiap waktu ada banjir langsung ada tim gerak cepat itu. Nah, kalau tak berkaitan dengan andaikan ada masyarakat yang mungkin membutuhkan penanganan makan dan sebagainya karena memang dia tidak bisa tinggal di rumahnya karena banjir, nah itu ada. Nanti kita koordinasi untuk bangunkan posko. Tapi sampai saat ini semuanya masih jalan saja, masih bisa. Gampang. Ya. Sehingga kita bersama-sama mengatasi masalah itu. Tentang kaitannya masalah di Pura dan masalah banjir. Oh, jauh sekali. Banjir itu kan bencana alam. Banjir itu bencana alam. Ya, kenapa kita dua sebelumnya. Maka dengan peristiwa inilah menjadi suatu masukan untuk pemerintah Kota Jayapura untuk mengantisipasi ke depan. Karena dalam Adipura itu bukan hanya masalah banjir, tetapi semua baik sekolahnya, baik jalannya, baik kesehatannya, baik pertumbuhan ekonominya kan banyak terkait dengan Adipura. Nah, ini kita syukuri begitu banjir datang, Adipura juga datang. Nah, itu tadi suatu persoalan yang memang kalau dari sisi dari segi banjir memang itu tidak sepadan. Tetapi karena ini adalah hal bencana alam, maka tentu kita harus mengantisipasi hal ini. Ya, mudah-mudahan dengan ada peristiwa ini menjadi masukan pemerintah Jayapura untuk segera memberikan solusi terbaik agar masyarakat tidak menaruh persoalan yang begitu besar kepada lingkungan di daerah Kota Jayapura ini yang sudah terjadi banjir Jayapura ini. Demikian laporan Natalioku dari Pasar Yotefa Kota Jayapura. Kembali ke studio. Permisi dulu.